untuk membahas dugaan tidak puasnya terhadap kinerja kepolisian yang menjadi latar belakang perusakan Mapolsek Ciracas. Kita langsung saja berbincang dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat malam Pak Bambang. Lagi-lagi nih, kepolisian jadi sasaran amukan. Ini Anda melihatnya kasus ini karena kinerja polisi yang memang kurang memuaskan atau bagaimana? Kita harus membagi dua masalah. Ada dua masalah dalam kasus Ciracas ini. Satu adalah pengeroyokan tukang parkir terhadap tentara. Kedua adalah kasus pengerusakan pembakaran Mapolsek Ciracas. Ini harus dipilah-pilah. Di satu sisi kasus pengeroyokan itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Kasus hukum biasa. Di sisi lain, kasus yang kedua adalah pengerusakan markas Polsek ini jelas sangat memprihatinkan dan sangat kita sesali. Memang ada problem dalam kinerja kepolisian yang seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat seharusnya juga harus bisa menahan diri untuk tidak berbuat anarkis, melakukan aksi massa yang bisa menimbulkan kerugian lebih besar. Makanya dalam hal ini semuanya harus diusut tuntas, bukan hanya kasus pengeroyokan tukang parkir pada oknum tentara, tapi dibuka seluas-luasnya tentang siapa oknum dibalik pengerusakan Mapolsek Ciracas ini. Ya, Pak Bambang, ini tapi kan memuaskan semua pihak memang tidak mungkin ya. Anda melihat posisi polisi ini sebenarnya dilematis nggak sih? Satu sisi kan memang harus mengayomi masyarakat, tapi juga kemudian harus bertindak tegas. Kalau spesifik melihat kasus yang ini, yang katanya dilatar belakangi oleh pengeroyokan terhadap anggota TNI, cara penyelesaian polisi ini sudah baik atau bagaimana? Masyarakat mintanya pelayanan kepolisian terhadap kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat itu bisa transparan, cepat, dan tegas. Seringkali ekspektasi masyarakat yang tinggi ini tidak sesuai dengan kinerja kepolisian. Makanya kepolisian harusnya punya standar yang terbuka bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Selain itu juga ini lagi-lagi persoalan komunikasi, bagaimana petugas-petugas yang ada di lapangan bisa menjelaskan pada masyarakat yang meminta keterangan. Dan kalau terkait dengan ekspektasi masyarakat yang tadi Anda sebutkan, kalau secara umum dan memberikan rapor pada kinerja polisi selama ini ya, terlepas dari kasus yang sekarang sedang dibahas begitu, Anda melihatnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja polisi sebenarnya bagaimana sih? Apakah semakin membaik ke depannya? Saya kira masih sangat jauh dari baik ya, meskipun perbaikan itu sudah dilakukan. Masyarakat kalau secara umum, secara luas dalam isu nasional banyak yang tidak terselesaikan, seperti kasus besar penyidik KPK yang sampai sekarang hampir 2 tahun tidak ada kabar lanjutannya. Ini hanya satu kasus yang besar. Bagaimana kasus-kasus kecil yang ada di masyarakat? Makanya kepolisian harus segera berbenah diri. Bagaimana membuat laporan kepada masyarakat tentang kinerjanya. Aplikasi-aplikasi sekarang aplikasi banyak dibuat. Tentunya kepolisian bisa menggunakan hal seperti itu. Ya, Pak Bambang, lalu kalau begitu PR ke depannya apa nih yang paling penting untuk kepolisian tentunya? Membuka diri. Membuka diri untuk masyarakat begitu? Oke, sayangnya kita terputus, tapi tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Bambang Rukminto terkait dengan kasus yang sepertinya ini sedang membelit kepolisian begitu ya. Dan berikut cuitan warganet yang kemudian merespon dari kasus pembentrokan yang terjadi di Polsek Ciracas. Mari kita lihat saja langsung dari akun yang pertama.
Kita lihat dari @Rizayati Center yang mencuit, mari berdoa agar kekerasan dalam bentuk situasi dan kondisi apapun kekerasan di Indonesia harus tidak boleh terjadi lagi karena ini demi kepentingan dan juga keamanan masyarakat Indonesia. Pengerusakan Polsek Ciracas adalah suatu bentuk tindakan pengecut, lalu diberi juga tagar Polres Ciracas dan tagar Save Polri Indonesia. Selanjutnya @JPES 2003 yang mencuit pecat dan penjarakan oknum pelaku pembakaran Polsek Ciracas. @Puspen TNI, ingat zaman Riah Kudu Kasat yang Polres di Sumut bisa kebakar ya. Berikutnya @Abian Kingdoms yang mencuit Polres. Kita lihat cuitannya, Polres Ciracas dibakar oleh TNI dan butut pengeroyokan terhadap kapten mereka di Arundina oleh tukang parkir. Garda utama penjaga NKRI aja udah sampai kayak gitu ke polisi. Berarti kan udah nggak amanah dan terpercaya lagi tandanya. Dan terakhir, @Devan Altaf yang mencuit efek dari pemukulan anggota TNI oleh tukang parkir Polres Ciracas dibakar ratusan anggota TNI. Itu dia cuitan dari netizen.